Pada umumnya, orang yang dijahati, misalnya dia dijahati suami atau dia dijahati istrinya, yang dijahati ini biasanya akan disebut sebagai penderita, yaitu dia disebut akan menderita sakit hati. Padahal dalam Islam, suami atau istri yang menzolimi, juga suami atau istri menjahati pasangannya, justru suami atau istri seperti inilah yang dalam Islam disebut sebagai penderita jamaah. Suami atau istri seperti inilah yang dalam Islam disebut sebagai penderita sakit pada hatinya. Penyakit yang ada pada hati suami atau istri yang zolim, seperti sombong, angkuh, merasa punya segalanya, dan lain sebagainya penyakit hati, menyebabkan dia tega menyakiti dan tega menzolimi juga menjatuhkan air mata pasangan halalnya sendiri. Maka suami atau istri yang menzolimi pasangannya, dia ini yang sesungguhnya sedang menderita jamaah, dan orang seperti inilah yang patutnya dikasihani. Kita kasihan, kok bisa dia memiliki penyakit hati sehingga dia tega menjatuhkan air mata suami atau istrinya, bahkan berlaku khianat di belakang pasangan halalnya. Padahal kalau dia mau saja, sebenarnya sungguh sangat mudah menyembuhkan hatinya yang sakit. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan obat hati, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang apabila dibaca, apabila mencoba untuk dipahami serta diamalkan dengan baik, atas izin Allah, segala penyakit hati akan hilang dari suami atau istri yang zolim jamaah. Maka pasangan halal yang dizolimi dan dijahati, pasangan halal yang dibuat menangis oleh suami atau oleh istrinya, sesungguhnya dalam Islam dialah yang beruntung, sungguh dia sangat beruntung. Sebab yang menzolimi dan yang dizolimi nanti di persidangan Allah yang maha adil di yaumil kiamah, mereka akan dihadapkan, dan satupun setiap kita tidak ada yang bisa mengelak dari ketentuan saling tuntut menuntut ini di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh diingat yang saya sampaikan ini, suami atau istri yang dizolimi di dunia ini, mereka pasti segera akan mendapatkan balasan kebaikan jika mereka tetap terhubung dengan Allah. Sehingga di antara balasan kebaikannya yaitu balasan bertambahnya ketaatan dan bertambahnya semangat melakukan amal kebaikan di dunia. Dan ini banyak sekali terjadi. Pada saat seseorang rapuh karena dizolimi, justru pada saat yang sama itu dia bisa merasakan nikmatnya beramal, dia bisa merasakan nikmatnya zikir menyebut asma Allah, dan dia bisa merasakan nikmatnya berlama-lama dalam doa, justru di saat dia rapuh dan terzolimi seperti itu jamaah. Lalu setelah melewati kehidupan dunia yang sementara itu dengan sabar dan dia terus berharap pertolongan Allah, di akhirat dia yang tersakiti pun kembali akan menerima balasan kebaikan. Maka kedua hal ini, yaitu balasan kebaikan di dunia dan balasan kebaikan di akhirat, kesempatan berharga ini sungguh tidak dimiliki oleh mereka suami istri yang punya penyakit dalam hatinya jamaah. Sehingga di dunia dia masih saja terus-terusan berlaku zolim kepada pasangannya, dan bahkan dia tega melakukan khianat di belakang pasangan halalnya. Na'udzubillah.